Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wazkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Sadaqallahul azim. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka hendaklah kamu bersabar menegakkan hukum Tuhanmu, dan jangan kamu mengikuti di antara mereka orang yang suka berbuat dosa atau orang yang suka berbuat ingkar. Dan ingatlah nama Tuhanmu bukratan wa asila, di pagi-pagi dan di petang hari, dan dari sebahagian malam hendaklah kamu bersujud kepada Allah, dan hendaklah kamu bertasbih pada malam yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam surat Ad-Dahri, surat yang ke-76, Allah telah sampaikan kepada kita ada 4 metode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi manusia hidup bahagia, tenang dan sejahtera. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, dengan perjalanan waktu, menit demi menit, jam per jam, hari demi hari, minggu per minggu, bulan per bulan, sampai tahun per tahun, nampaknya kehidupan kita semakin hari semakin sulit. Segala tantangan dan rintangan penuh kita lalui. Kaum muslimin sidang jamaah, tantangan dan ujian dan cobaan ini bukan hanya dari diri kita, bahkan juga dari orang lain. Pada hari ini kita saksikan dan kita perhatikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di segi ekonomi, di segi kesejahteraan, sehingga pada hari ini hanya satu objek saja yang naik seperti BBM, maka semuanya akan mengalami kenaikan. Minyak saja yang naik, pasti yang lain akan mengalami kenaikan. Dan ini mengakibatkan kegundahan dan kegelisahan bagi kita dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan kita dalam hidup di dunia ini. Karena kegelisahan demi kegelisahan ini, tentunya kita akan menimbulkan kegoncangan dalam diri kita dan kekecewaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan melalui khutbah ini, walaupun berbagai macam masalah yang kita hadapi, namun
tidak setiap orang yang akan goncang hidupnya, yang akan gelisah hidupnya, yang akan susah hidupnya. Itu semua tergantung kepada iman, akidah, serta ibadah mereka. Orang yang tak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tak mau mendekatkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan larut dalam masalahnya. Namun orang-orang yang akan kita sampaikan di dalam khutbah ini, mereka selalu tenang, mereka selalu bahagia, mereka lalui hidup ini dengan nyaman, sehingga mereka itu diibaratkan seperti ikan di dalam laut. Tidak ada yang mereka rusuhkan, tidak ada yang mereka gelisahkan, tidak ada yang mereka susahkan dalam hidupnya. Ada 4 teori yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah fasbir li hukmi rabbika. Maka orang yang akan bahagia, orang yang akan tenang, orang yang akan tidak menemui kesusahan dalam hidupnya adalah orang yang sabar dalam menjalankan hukum Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita ada 7 macam tentang hukum Allah. Isi kandungan Al-Quran itu terkumpul dari 7 macam ini. Yang pertama adalah tauhid, akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah munakahah. Yang keempat adalah muamalah. Yang kelima adalah jinayah. Yang keenam adalah akhlak. Kemudian ditambah satu lagi namanya kisah, cerita umat-umat dahulu. Maka dari 7 macam inilah yang dikandung oleh Al-Quran. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita pada hari ini dan saat ini kita perlu bersabar melaksanakan hukum Allah dan aturan Allah. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita? Jangan kita berbicara yang jauh-jauh saja. Jangan kita bicara masalah yang besar-besar. Tetapi mari kita bicarakan dari yang terkecil terhadap diri kita. Apa yang terkecil? Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk ibadah. Apakah ibadah kita sudah betul-betul sesuai dengan aturan Rasulullah? Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan aturan Allah? Apakah ibadah kita sudah membawa kita kepada kebenaran dan kebaikan? Apakah ibadah kita sudah bisa menjadi tameng, menjadi penegak dalam kebenaran? Maka kalau belum, tentu kita pertanyakan ibadah kita itu sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian dari ibadah itu akan menimbulkan akhlak. Akhlak artinya etika, moral dan budi pekerti. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadapan manusia adalah untuk memperbaiki akhlak, etika, moral manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus oleh Allah
untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah. Maka akhlak itu akan muncul dari kebaikan dan kesempurnaan ibadah seseorang. Kalau seseorang ibadahnya kucak-kacir, ibadahnya yang tidak sempurna, maka jangan diharapkan akhlaknya akan baik. Kalau ibadahnya atau imannya, keyakinannya tidak benar, maka jangan diharapkan seseorang itu akan amanah dalam memegang suatu tanggung jawab dan kewajiban. Karena antara iman dan amanah adalah satu kata. Iman artinya percaya, amanah artinya bisa dipercayai. Amanah adalah tanggung jawab. Maka pada hari ini banyaknya orang yang memegang amanah, tanggung jawab yang melenceng dari aturan agama, melenceng dari kebenaran. Karena itu kita pertanyakan iman dan ibadah mereka. Karena itulah yang akan bisa menjadi motor penggerak menjalankan amanah dan akhlak yang baik dalam hidupnya. Maka orang yang betul-betul sabar dalam menjalankan aturan Allah, baik secara ibadah, akhlak, menegakkan jinayah dan siasah, maka tergantung kepada iman dan ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah wala tuti' minhum asiman au kafura. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang suka berbuat dosa dan orang yang suka berbuat ingkar dan kekafiran. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, kadangkala kita sebagai manusia terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Kita mudah terpengaruh. Kita adalah makhluk yang dinamis, bukan statis. Kita mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Kita mudah dipengaruhi oleh ilmu. Kita mudah dipengaruhi oleh budaya. Kaum muslimin rahimahumullah, karena kita secara manusia mudah dipengaruhi yang lainnya, maka akan muncullah yang namanya al-insan. Apa itu insan? Atau disebut dengan manusia. Manusia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu man dan nasia. Man artinya orang, nasia artinya terlupa. Jadi yang manusia itu sudah pasti ada sifat pelupa. Sehingga karena manusia itu terlupa akan muncul suatu kesalahan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati khata'un. Setiap umatku pasti dia bersalah. Tidak setiap orang yang akan, tidak semua orang yang akan bebas dari kesalahan. Pasti ada manusia yang bersalah. Wa khairul khati'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat, orang yang menyadari kesalahannya sehingga dia merubah sikap dan pribadi. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu jangan kita terpengaruh dan mengikuti orang yang suka bersalah dan berdosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah segala sesuatu ma'ahaka fi nafsika wa karihta iza tala'an nasu. Sesuatu dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan diri kita goncang dan gelisah kalau melakukannya, dan kita tidak menginginkan kalau perbuatan salah itu diketahui oleh orang. Inilah yang dosa.
maka dapat kita tafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Kenapa dikatakan orang yang berdusta itu adalah dosa? Karena orang yang berdosa pasti goncang jiwanya kalau diketahui oleh orang lain. Lalu dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya itu. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kafir? Kafir artinya kafara, artinya tertutup. Apa arti tertutup? Orang yang berbuat kekafiran, kemungkaran, hatinya tertutup menerima kebenaran. Hatinya tertutup untuk berbuat baik. Hatinya tertutup dari keimanan yang benar. Makanya orang kafir itu, orang berbuat ingkar itu, dia sewenang-wenang melakukan kemungkaran. Kenapa? Akal, iman, dan hatinya tertutup. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, wazkurisma rabbika bukratan wa asilah. Untuk menemukan kebahagiaan, ketentraman dalam hidup kita, hendaklah kita selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, baik pagi-pagi maupun petang-petang. Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini pagi-pagi dan petang-petang. Bukan kita bertasbih memuji Allah di saat pagi dan di saat petang saja, tetapi kita harus continue mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, orang yang ingat Allah jiwanya akan tentram. Kalau kita selalu mengingat Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita, maka tidak akan mungkin kita terjerumus kepada jurang kemaksiatan, jurang dosa maupun jurang keingkaran. Kemudian yang keempat adalah wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pada malam hari hendaklah kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan ibadah, salat tahajud. Hendaklah kita bersujud dan bertasbih kepada Allah dengan malam yang panjang. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, ada keuntungan orang yang selalu melaksanakan salat tahajud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afsus salam wa sallil arham wa kum laili wan nasun niyam tadkhulul jannah fis salam. Hendaklah kamu menebarkan salam, hendaklah kamu memperhubungkan silaturahmi, hendaklah kamu melaksanakan salat malam ketika manusia asik-asiknya tidur, maka kamu akan masuk ke dalam sorga dengan selamatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kamu mengatakan perkataan yang baik. Maka siapa yang selalu mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.